Bismillah, assalamualaikum, halo semuanya. Masih bersama saya di YouTube channel Wen Antoni dalam kisah terbaru Teluh Kambing Hitam. Berkisah tentang pasutri sederhana penjual sate di pinggiran desa. Semula hanya ingin hidup tenang dari hasil keringat sendiri, tapi keberuntungan mereka justru memantik iri hati yang kelam. Malam demi malam, bau anyir menusuk dari dapur. Sate yang baru dibakar membusuk seketika, dan dari balik kegelapan terdengar lenguhan kambing dengan suara seperti manusia menangis. Ketika Mbah Marno, seorang spiritualis tua, mengungkap bahwa warung mereka dikirimi teluh berwujud kambing bertanduk. Keduanya mencoba membersihkan warung lewat doa dan dupa, namun yang datang justru teror. Langkah kaki berkuku di atap, suara nafas berat di balik tirai. Bagaimana kisah selengkapnya? Siapa yang iri dan dengki kepada pasutri tersebut? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Mas, arangnya jangan terlalu besar apinya, kata Tari sambil menatap piring. Nanti satenya gosong lagi loh. Yono terkekeh membalik tusukan sate dengan hati-hati. Wes, tenang ae. Aku udah hafal panasnya. Sate gosong itu cuma karena angin kemarin muter arah. Beberapa pembeli duduk di bangku kayu depan warung. Seorang bapak berpeci menepuk meja sambil tersenyum puas. Wah, sate ini tambah enak aja yuk. Bumbunya makin kental, katanya. Alhamdulillah pak, jawab Yono. Itu hasil racikan istri saya. Tari tersipu, tapi senyum bangganya tidak bisa disembunyikan. Dari seberang jalan, Bu Karmi, penjual pecel, memperhatikan mereka sambil memegang sendok sayur. Gumamnya pelan pada pelanggan di warungnya. Sekarang semua orang pada makan sate ke sana, padahal dulu yang jualannya cuma aku, pecel. Tapi ya wes lah, rezeki orang mungkin beda-beda. Nada suaranya datar, tapi matanya memancarkan iri yang tajam. Ketika warung mulai sepi menjelang maghrib, Tari menutup toples kerupuk, mengemasi arang. Lalu, Mas, hari ini ramai banget ya. Aku sampai belum sempat duduk, ujarnya sambil mengipas wajah. Yono menyeka keringat di dahinya. Ya alhamdulillah, kalau terus begini, bulan depan bisa beli kulkas baru kita dek. Boleh, Tari tersenyum. Asal jangan ngutang lagi ke koperasi ya. Loh, itu dulu kan demi warung ini. Sekarang kan udah mulai balik modal. Tari mengangguk. Iya aku tahu mas, tapi janji ya mas, kita kerja jujur terus. Gak usah pinjam-pinjam uang koperasi lagi lah. Aku gak mau ikut-ikut yang aneh-aneh kayak orang-orang di pasar sana. Yono menatapnya heran. Loh, ngomong apa sih? Ya jelas lah kerja jujur, dagang jujur. Kok kira aku mau main pesugihan? Bukan gitu mas, aku cuma ngerasa kadang orang iri kalau lihat kita senang loh. Angin sore meniup tirai bambu di depan warung. Yono menatap seberang jalan ke arah warung pecel Bu Karmi yang kini kosong. Esoknya, di waktu makan siang, Mas Yono, sate 10 tusuk ya, dibungkus ya, pinta seorang pemuda. Siap, tunggu sebentar. Sambil menyiapkan pesanan, Yono melirik Tari yang tiba-tiba memegangi pelipis. Kamu kenapa dek? Kepalaku agak berat mas, mungkin kecapean. Kalau gitu tutup aja lebih awal ya, aku beresin satenya sendiri. Saat semua pembeli pulang dan suara jangkrik terdengar makin jelas, Tari membersihkan piring sambil bergumam. Besok mau aku bersihin dapur, kayaknya agak bau. Yono berhenti sebentar. Bau gimana dek? Kayak bau anyir mas, dari arah belakang. Tadi pas ambil air. Paling cuma daging yang belum dicuci bersih. Nanti aku beresin. Tari mengangguk pelan, lalu masuk ke rumah. Yono menurunkan tirai bambu di depan warung, tapi hidungnya tiba-tiba mencium sesuatu yang aneh. Bau itu seperti darah dan arang terbakar. Ia mengendus, melangkah ke dapur. Loh, kok kayak bau bangkai ya? Ia memeriksa ember, rak, hingga dekat tungku. Semuanya bersih. Mungkin tikus mati di selokan, gumamnya. Besok aja aku bersihin. Dari kamar terdengar suara Tari. Mas, udah selesai? Iya bentar lagi. Tutup semua jendela ya, takut hujan masuk.
Setelah semua selesai, Yono duduk di teras. Rokok kretek dinyalakan. Sinarnya berpendar merah di kegelapan malam. Angin berembus, membawa suara jangkrik dan koldok dari sawah. Tapi di tengah suara alam itu, tiba-tiba terdengar langkah pelan dari ujung jalan. Tap, tap, tap. Yono mendongak. Di balik kabut tipis, terlihat sosok gelap perlahan mendekat. Semakin lama semakin jelas. Hah? Seekor hewan hitam besar, bulunya lebat, dan tanduknya melengkung panjang. Yono memicingkan mata. Kambing siapa malam-malam begini? Lah kok dilepas? Hewan itu berhenti di depan warung, menatap Yono diam-diam. Woi, panggil Yono. Shuh, pergi. Tak ada reaksi. Hewan itu hanya menatap, matanya berkilat memantul cahaya lampu petromak dari dalam rumah. Yono berdiri, mencoba mengusirnya dengan sapu lidi. Shuh. Langkahnya berhenti ketika melihat sesuatu. Mata kambing itu tak seperti biasa. Merahnya bukan merah hewan, tapi seperti barak kecil yang hidup di dalam bola matanya. Tari muncul dari dalam rumah, memegang pintu. Mas, sampean ngomong sama siapa? Itu ada kambing lepas di depan warung. Gak tahu kambing siapa. Hus. Dia maju dari tadi. Tari melongok keluar. Mana mas? Tuh. Yono menunjuk ke depan, tapi kambing itu sudah tak ada. Loh. Tadi di sini, Dek. Sumpah, gede banget. Tari menarik tangan suaminya. Udah mas, masuk aja yuk, aku takut. Yono masih menatap ke jalan yang mulai diselimuti kabut. Mungkin lari ke kebun belakang kali ya. Mas, udah malam, ayo masuk, desak Tari pelan. Yono akhirnya mengangguk. Ia menutup pintu dan mematikan lampu di warung. Di dalam kamar, Tari terbaring dengan selimut sampai dada. Dek, bisiknya. Aneh ya. Kenapa kambing bisa diam kayak gitu? Kata Yono. Ah, jangan dipikirin. Mungkin lagi cari makan kali mas. Tapi matanya, aku ngerasa dia lihat langsung ke arahku. Tari diam, menatap langit-langit. Sudah mas, tidur aja. Besok pagi kita cari kambing siapa itu yang lepas. Beberapa menit berlalu dalam keheningan. Di luar hanya suara jangkrik dan sesekali angin menggoyang daun pisang di dapur. Namun menjelang tengah malam, Tari terbangun. Ia menatap langit-langit, mendengar sesuatu. Tap. Langkah pelan itu kembali terdengar. Kali ini seperti berputar di sekitar rumah. Mas, Tari menyentuh bahu suaminya. Dengar gak? Yono yang setengah tidur menggeram pelan. Apaan sih? Ada langkah di luar. Paling kucing. Enggak mas, suaranya berat, kayak kuku hewan. Mereka terdiam. Suara itu berhenti tepat di depan jendela. Angin berembus, membawa bau anyir yang samar. Tari menggenggam tangan Yono erat-erat. Mas, tenang dulu, jawab Yono menahan nafas. Tapi tak lama kemudian, suara itu perlahan menjauh, pelan, berat, dan hilang entah kemana. Setelah semuanya senyap, Tari berbisik. Mas, besok pagi panggil Pak RT ya, aku kok gak tenang. Ya, nanti aku tanya tetangga dulu, jawab Yono, meski matanya belum bisa lepas dari arah jendela. Malam kembali sunyi, tapi di luar, di tanah becek depan warung, ada jejak kaki kambing besar, dalam, dan mengarah ke belakang rumah mereka. Pagi di Kedung Rejo membawa aroma embun dan suara ayam berkokok. Tapi pagi itu, udara terasa aneh, bercampur dengan bau yang menusuk hidung. Tari membuka pintu dapur dengan wajah setengah ngantuk, namun seketika menjerit kecil. Mas Yono, cepat kesini. Yono yang sedang memotong tusuk bambu di depan rumah buru-buru masuk. Begitu ia melangkah ke dapur, matanya langsung membelalak. Di meja kayu tempat mereka biasa menaruh potongan daging, tampak sesuatu yang menjijikan. Daging yang semalam masih segar, kini berubah warna keabu-abuan, berlendir dan penuh belatung yang menggeliat pelan. Ya Allah. Yono menutup hidungnya dengan tangan. Ini baru semalam, Dek. Baru semalam aku simpen di kulkas. Tari mundur sambil menahan mual. Iya, aku yang naruh. Kulkasnya juga nyala, Mas. Kok bisa secepat ini busuknya? Yono membuka pintu kulkas. Bau anyir yang langsung menyeruak lebih tajam membuat matanya berair. Di dalam, daging lainnya pun ikut membusuk. Bahkan ada cairan merah kehitaman menetes dari rak atas. Ini gak masuk akal.
gumamnya pelan. Kayak ada yang sengaja ngerusak. Tari menatapnya dengan wajah pucat. Mas, semalam itu aku ngerasa ada yang lewat di belakang rumah. Nah itu deh, semalam kan aku bilang ada kambing yang lepas, yang lari ke kebun. Dengan terpaksa, mereka pun membuang semua daging ke kebun belakang. Yono menaburkan abu dapur dan menyiramnya dengan air sabun, berharap bau busuk itu cepat hilang. Tapi aroma itu seperti melekat di udara. Bau amis, basi, dan anehnya setiap kali angin berembus, bau itu seperti ikut bergerak ke arah rumah. Sore harinya, Tari menyiapkan bahan baru. Ia memotong daging yang baru dibeli dari pasar, mencucinya berkali-kali dengan air jeruk, dan menaruhnya di baskom bersih. Mas, tolong pasangin arang ya, kita buka warung kayak biasa. Yono menyalakan bara, mencoba berpikir positif. Iya, jangan khawatir, mungkin cuma nasib jelek semalam. Namun begitu pelanggan pertama datang, kejadian aneh kembali terjadi. Mas Yono, kata seorang pembeli sambil menutup hidung, satenya kok baunya beda ya? Yono menatap bingung. Loh, ini seperti biasanya kok Pak, bumbu-bumbunya. Entah kenapa kok wanginya aneh. Kok kayak bau daging busuk ya? Tari yang mendengar itu langsung menghampiri. Serius Mbak, padahal dagingnya baru banget loh. Pembeli itu hanya tersenyum kaku, menaruh uang di meja lalu pergi tanpa menyentuh satenya. Tak lama kemudian dua pelanggan lain pun mengeluh hal yang sama. Yo, bumbunya enak, lah tapi kok dagingnya kok kayak amis banget. Yono menatap satenya sendiri. Warna dan teksturnya normal, tapi memang ketika didekatkan ke hidung ada aroma aneh, seperti bau busuk bangkai binatang. Sore itu mereka menutup warung lebih cepat. Tari diam saja, hanya memegangi perutnya yang terasa mual. Mas, katanya lirih, ini gak wajar, aku takut. Tenang, besok aku bersihin semua peralatan Dik, sampai ke kolong dapur kalau perlu. Mas yakin ini cuma kotor? Kalau bukan mau bilang apa? Guna-guna. Jangan mikir aneh-aneh dulu. Malamnya, Yono benar-benar membersihkan dapur sampai tuntas. Ia mencuci semua panci, wajan, pisau, bahkan mengelap pintu kulkas dengan cairan pembersih. Setelah itu ia menyalakan dupa kecil yang biasa dipakai Tari setiap malam Jumat untuk mengusir nyamuk. Nih, udah bersih semua. Besok pasti gak mungkin ada bau lagi. Tari hanya mengangguk, tapi matanya terus mengarah ke sudut dapur. Mas, tadi waktu kamu bersihin bawah meja, kamu gak lihat apa-apa? Lihat apaan Dek? Kayak bekas jejak kaki, tapi bukan kaki manusia. Yono mendesah. Kamu itu Dek, udah jangan nambah-nambah pikiran lah. Aku serius Mas, jejaknya kecil, tapi ujungnya kayak kuku. Yono menatap wajah istrinya yang benar-benar pucat. Mungkin tikus besar. Udah, tidur aja, besok subuh aku cek lagi. Malam itu, udara di Kedung Rejo terasa lebih lembab dari biasanya. Suara jangkrik seperti teredam oleh angin yang bertiup perlahan. Tari yang terbaring di kamar tak bisa memejamkan mata. Bau anyir samar-samar terasa lagi, padahal semua sudah dibersihkan. Ia menatap langit-langit, lalu memejamkan mata dengan gelisah. Dalam tidurnya yang tipis, Tari bermimpi aneh. Ia berada di dapur, lampunya redup, dan di pojok ruangan ada seekor kambing hitam bertanduk berdiri menatapnya. Dari moncongnya menetes darah segar, menitik ke lantai satu-satu. Kambing itu tak bergerak, hanya menatap, tapi tatapan itu menekan dada Tari sampai ia sulit bernafas. Saat hendak berteriak, kambing itu membuka mulutnya dan suara yang keluar bukan suara kambing, melainkan bisikan serak. Kau miliknya sekarang. Tari terbangun dengan nafas tersengal. Keringat dingin membasahi lehernya. Mas Yono. Yono langsung bangun. Kenapa Dik? Aku mimpi kambing itu lagi. Di dapur, matanya merah Mas. Darah keluar dari mulutnya. Yono menarik nafas panjang. Sudah, cuma mimpi. Jangan dibawa pikiran. Besok pagi kita ke pasar, nyari daging baru, jualan lagi. Wes. Tapi Tari tahu,
itu bukan sekedar mimpi. Ia masih bisa mencium bau amis yang sama dari arah dapur, walau pintunya tertutup. Keesokan harinya, mereka tetap mencoba berjualan. Namun hasilnya sama saja. Pembeli datang sebentar, lalu pergi dengan wajah menahan mual. Bu Karmi, dari warung seberang, sempat nyeletuk dengan nada menohok. Sate enak kok, sekarang baunya kayak bangkai yo. Jangan-jangan dagingnya gak halal nih. Yono menatap tajam, tapi menahan diri. Ngomong yang baik toh bu, kita gak pernah main curang kok. Bu Karmi pura-pura tertawa kecil. Hehehe, iya maaf, cuma bercanda aku. Tapi yo, hati-hati aja. Kalau dagangan tiba-tiba busuk, itu tandanya ada yang gak beres loh. Sore itu Yono menatap langit yang mulai gelap. Dek, kayaknya malam ini aku panggil Pak RT buat bantu lihat-lihat belakang rumah. Siapa tahu ada bangkewan di situ. Tari hanya diam, tatapannya kosong. Ia terus melirik ke arah dapur, seperti sedang diawasi sesuatu dari sana. Menjelang tengah malam, bau busuk itu datang lagi, lebih tajam dari sebelumnya. Yono bangun, menyalakan lampu dapur. Tapi anehnya, sumber baunya tidak jelas. Semua tempat bersih. Dek, sini dek, panggil Yono. Tari berdiri di ambang pintu, wajahnya tegang. Mas, jangan buka pintu belakang. Kenapa? Aku dengar suara langkah. Yono diam. Di luar sana, dari halaman belakang, memang terdengar suara pelan. Tek, tek, tek. Seperti kuku hewan menginjak lantai semen. Langkah itu berputar, mengitari rumah. Kadang terdengar dekat, lalu menjauh, lalu mendekat lagi. Sari menutup mulutnya dengan tangan, menahan jerit. Mas, itu kambing itu. Itu, pasti kambing itu, bisiknya ketakutan. Yono menelan ludah. Tenang dulu, aku keluar. Jangan mas, Tari menarik lengannya kuat-kuat. Mas, jangan buka pintu. Mereka berdua hanya berdiri di dapur, menatap jendela yang berembun. Dari luar, samar-samar terdengar hembusan nafas berat, seperti hewan besar yang sedang mengedu sesuatu. Langkah itu berhenti tepat di bawah jendela. Sunyi sejenak, lalu terdengar suara goresan pelan di kayu. Seperti kuku yang menggaruk dinding. Tari memejamkan mata, memeluk lengan Yono erat-erat. Mas, suaranya nyaris tak terdengar. Kalau ini bukan hewan, lalu apa? Tak ada jawaban, hanya bau amis yang makin pekat, menusuk hingga dada sesak. Dan dari kejauhan, suara kambing melenguh lirih. Suara yang tak lagi terdengar alami, tapi lebih seperti tangisan pelan di tengah gelap malam Kedungrejo. Pagi itu, embun masih menempel di pucuk daun pisang. Desa Kedungrejo mulai ramai oleh suara ibu-ibu yang berbelanja ke pasar kecil di ujung jalan. Tapi warung sate milik Yono dan Tari kini tampak muram. Meja kayu panjang dibiarkan kosong. Arang yang biasanya menyala kini dingin membatu. Kasihan ya, dulu ramai banget, sekarang sepi, bisik salah satu ibu yang lewat sambil menenteng sayur kangkung. Iya, kata orang-orang sih warungnya itu kena guna-guna, jawab yang lain pelan, menoleh kiri kanan, memastikan tak ada yang dengar. Pantas saja satenya bau. Aku kemarin sempat beli kok, langsung kubuang. Dulu pas laris-larisnya si Yono kayaknya sombong, jadi ya gitu akibatnya. Desas-desus itu semakin cepat menyebar. Dalam sehari, hampir semua warga sudah mendengar kabar tentang warung Yono yang kena kiriman. Ada yang percaya, ada yang sekedar menikmati gosip di sela obrolan sore. Bu Karmi, penjual pecel di seberang jalan, tersenyum kecil. Setiap kali melihat warung Yono kosong, ia duduk di bangku bambu depan lapaknya sambil mengipasi tungku. Lawang aku udah bilang, rezeki itu jangan pamer. Baru laku dikit aja udah bangun dapur baru. Saya kena batunya toh, katanya pada pelanggan tetapnya. Pura-pura nggak tahu. Wah bu, jenengan kok bisa ngomong gitu sih bu? Yo ben, biar jadi pelajaran. Uripku yo ndake-ndake, balas Bu Karmi. Matanya sesekali melirik ke arah warung yang tertutup tirai lusuh.
Di dalam rumah, Tari duduk di kursi dapur sambil memegangi kepala. Wajahnya pucat, kantung matanya menghitam. "Mas, aku gak enak mas," ucapnya lirih. Yono yang sedang menambal tungku menoleh cepat. "Kenapa lagi dek? Rasanya kayak ada yang ngeliatin dari jendela tiap malam, dari arah sumur belakang." "Ah, paling cuma perasaanmu saja. Wong belakang rumah cuma kebun kosong. Kemarin aja udah diperiksa. Siapa juga yang mau ngintip malam-malam?" Tari menggeleng. "Bukan manusia mas, aku yakin." Yono menarik nafas panjang. Ia teringat akan apa yang dia lihat di malam pertama sebelum warungnya sepi dan dagingnya busuk. Ia mendekati Tari, berusaha menenangkan istrinya. Sudah, jangan dipikirkan. Jangan mikirin yang aneh-aneh. Nanti malah tambah takut sendiri." Tapi suaranya terdengar ragu, seperti tak sepenuhnya percaya pada kata-katanya sendiri. Menjelang sore, hujan turun deras, petir menyambar, menyisakan kilatan cahaya yang membuat bayangan pepohonan menari di dinding rumah. Tari menutup semua jendela, tapi dari sela tirai ia sempat melihat sesuatu. Bayangan hitam melintas cepat, berhenti sejenak di halaman, lalu menghilang. Ia tertegun. "Mas, tadi aku lihat ada yang berdiri di luar." Yono yang sedang mematikan lampu warung menatapnya dengan wajah lelah. "Bayangan pohon kali dek." "Enggak mas, aku lihat tanduknya, seperti malam-malam kemarin." Suaranya bergetar. Dari luar, suara hujan mengguyur genteng seperti ribuan jemari mengetuk bersamaan. Lalu tiba-tiba terdengar suara kletok-kletok, seperti langkah kaki hewan. Tari menelan ludah. "Mas, dengar nggak?" Yono terdiam, matanya menatap ke arah pintu belakang. Langkah itu semakin jelas, berat seperti kuku yang menjejak tanah becek. Kletok, 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 mendekat. Yono mengambil senter dan berjalan pelan. "Kamu di sini aja, Dik. Aku tak lihat keluar." "Mas, jangan sendiri, Mas," seru Tari. Tapi Yono sudah keburu membuka pintu. Hanya pekat dan bau tanah basah yang menyambutnya. Tapi di tanah depan dapur, ia melihat sesuatu bekas jejak kaki. Namun anehnya jejak itu bukan cuma jejak kambing. Ada bentuk seperti jari manusia di antara bekas kuku itu. Campur aduk, samar, tapi jelas. Yono menyorotinya lama. Tubuhnya kaku. "Ini apaan?" gumamnya pelan. Dari belakang Tari memanggil. "Mas!" Udah gak apa-apa dek, masuk aja," seru Yono cepat, lalu menutup pintu rapat-rapat. Malam itu mereka tak bisa tidur. Tari memeluk lutut di pojok kamar, sementara Yono hanya duduk diam menatap dinding. "Mas, apa kita lagi dikerjain orang? Beneran diguna-guna?" Yono tak menjawab. Ia menatap lantai, rahangnya mengeras. "Orang kalau iri bisa ngelakuin apa aja dek, tapi aku gak mau nuduh siapa-siapa dulu." Bu Karmi," bisik Tari lirih. Yono mendesah. "Jangan sembarangan ngomong. Tapi ya, semenjak warung kita rame, dia kelihatan beda." Kilatan petir menerangi kamar. Sesaat Tari melihat bayangan di jendela, seperti mata merah menatap dari luar. Ia menjerit, "Mas!" Yono langsung berdiri menyingkap tirai, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya genangan air hujan dan ranting pohon yang patah. Setelah kejadian itu, Tari semakin sering melamun. Ia merasa benar-benar diawasi. Siang pun terasa kelam baginya. Setiap kali mencuci piring di dapur, matanya selalu tertarik ke jendela kecil yang menghadap kebun. Kadang ia merasa ada wajah samar di balik dedaunan, tersenyum aneh. Sore harinya, Pak Lurah datang berkunjung. Yon, kabar apa iki? Lah kok warungmu sepi? Warga banyak ngomong yang aneh-aneh tentangmu, Yon," katanya sambil duduk di kursi depan. Yono berusaha tersenyum. "Ah, biasa Pak, namanya juga usaha. Kadang ramai, kadang sepi." Pak Lurah menatapnya tajam. "Kamu hati-hati, Yon. Di desa ini banyak yang gak suka kalau orang tiba-tiba maju dan sukses." "Iya Pak, mengerti aku. Tapi saya gak ganggu siapa-siapa ya Pak." "Ya wes, jaga diri ya Yon. Malam-malam jangan keluar, apalagi sekarang banyak gangguan aneh di desa." Begitu Pak Lurah pergi, Tari menatap Yono dengan cemas. "Mas, aku takut." "Nggak apa-apa dek, aku janji besok pagi
Tak bersihin semua jejak di luar itu. Kita mulai lagi dari awal yo. Namun malam itu hujan kembali turun. Dingin menembus celah dinding. Tari yang setengah tertidur mendengar sesuatu dari belakang rumah. Suara serak perempuan tua memanggil pelan. Tari, Tari. Ia membuka mata. Tubuhnya gemetar. Mas, bangun mas. Yono langsung menyalakan senter. Suara apa itu? Dari arah dapur, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Tari, keluar sekarang Tari. Yono berdiri, menggenggam senter lebih erat. Siapa itu? Jangan main-main, teriaknya. Tidak ada jawaban, hanya suara tetes air dan angin yang berdesir di sela genteng. Ketika mereka akhirnya berani membuka pintu belakang, keduanya langsung tertegun. Di kusen pintu tergantung kepala ayam putih, lehernya tergorok bersih, darahnya menetes perlahan ke lantai tanah. Tari menjerit histeris. Mas, astagfirullah. Yono mundur satu langkah, wajahnya memucat. Ia tahu itu bukan peringatan biasa. Dalam adat desa, kepala ayam yang tergantung di pintu berarti satu hal, teluh sudah dikirim. Dan malam itu, bau busuk kembali datang, lebih menusuk dari sebelumnya. Seolah ada sesuatu yang bersemayam di dalam rumah mereka. Pagi itu, Yono menghidupkan motor tuanya. Sementara Tari duduk di boncengan, memegangi tas kecil berisi bunga 7 rupa dan air kelapa muda yang sudah ia siapkan. Wajah mereka pucat, mata sayu karena 2 malam tanpa tidur. Mas, apa kita beneran mau ke rumah Mbah Marno? Suara Tari nyaris bergetar. Iya dek, Mawang udah gak bisa dijelasin lagi nih. Pala ayam, bau busuk, suara aneh, penampakan wedus. Aku udah gak kuat mikirnya. Semoga Mbah Marno mau bantu. Dengar-dengar beliau udah jarang mau nerima tamu, gumam Tari. Motor melaju pelan di jalan berbatu, melewati sawah yang mulai menguning. Di ujung desa berdiri rumah kayu tua yang dikelilingi pagar bambu dan pohon randu besar. Itulah rumah Mbah Marno, spiritual tua yang dulu terkenal bisa menolak teluh dan santet. Begitu mereka tiba, suara burung gagak menyahut dari atas pohon. Mbah Marno sudah duduk di amben depan rumah, mengenakan sarung coklat dan kopiah lusuh. Tatapannya tajam tapi teduh. Loh, iki Yono toh? Suaranya parau tapi berwibawa. Aku udah denger, warungmu kena gangguan yo. Yono langsung menunduk hormat. Nggih mbah, saya sama Tari mohon tolong. Kami gak ngerti lagi harus gimana. Mbah Marno mengangguk pelan, masuk, bawa bunga sama airnya ke dalam. Di ruang tengah yang remang, bau menyan samar tercium. Mbah Marno menyalakan dupa, lalu menaruh mangkuk berisi air bunga di lantai. Ia duduk bersila, menutup mata, bibirnya bergerak membaca doa yang terdengar lirih dan dalam. Tari menatap dengan gugup. Mas, ini kenapa sunyi banget ya? Bisiknya. Diam dulu, Mbah lagi lihat sesuatu, jawab Yono pelan. Beberapa menit berlalu, angin berembus lewat celah dinding, membuat api dupa bergoyang-goyang. Lalu tiba-tiba Mbah Marno membuka mata. Tatapannya kosong sejenak sebelum ia berucap pelan. Aku wes weruh. Yono langsung menegakkan badan. Iya mbah, apa yang jenengan lihat mbah? Suara Mbah Marno berat dan pelan. Ono wedhus ireng, gede banget. Tanduke 5, tapi sing siji tugel. Wong iku dudu wong, maksudku makhluk iku berdiri di tengah warungmu. Melek mendolo, matane abang kaya bara, gawe warungmu sepi. Tari menutup mulutnya, wajahnya pucat. Kambing wedhus ireng mbah. Kami sudah melihat itu mbah. Aku melihat di mimpi, dan Mas Yono melihat langsung sebelum warung kami sepi. Mbah Marno menatapnya lama. Iku penjaga teluh, kiriman iri hati. Yono tercenung. Teluh maksudnya mbah? Ada yang sengaja ngirim santet ke warung kami? Iya, jawab Mbah Marno tenang. Wedhus itu, kambing itu diciptakan dari amarah. Ia dikirim untuk menutup rezekimu, merusak hasil kerja kerasmu. Makanya
Jualan satemu busuk, bau anyir gak hilang-hilang, bikin warungmu sepi terus. Suara kayu di langit-langit berderit pelan. Tari menggenggam lengan suaminya. Terus Mbah, siapa yang tega mengirim Mbah? Mbah Marno menunduk sejenak, lalu mengambil segenggam bunga dari mangkuk. Ia menatap air yang beriak lembut. Nama gak bisa ku sebut, katanya pelan. Tapi aku ndelok wujude. Perempuan tua, cangkeme landep, matane awas terus. Ia sering nengok ke arah warungmu, dekat denganmu, tapi tidak pernah beli apa-apa. Tari langsung saling pandang dengan Yono. Wajah keduanya berubah tegang. Hanya satu orang di sekitar situ yang cocok dengan ciri itu, Bu Karmi. Tapi Yono buru-buru menggeleng. Mbah, jangan-jangan kami salah sangka Mbah, takutnya cuma mirip. Mbah Marno mengangkat tangan. Aku orangnya bejeneng yo, tapi iri iku racun, kadang datang dari orang paling dekat loh. Suasana hening, dupa terus menyala, menebarkan aroma yang menyesak dada. Di luar, suara ayam berkokok terlambat, seolah waktu di tempat itu berjalan lambat. Tari memberanikan diri bicara, suaranya pelan. Mbah, terus apa yang harus kami lakukan, Mbah? Mbah Marno mengambil kendi berisi air kelapa muda, lalu menuangkannya ke mangkuk bunga. Ini, air ini buat nyiram lantai warungmu, tapi hati-hati. Teluh itu tidak suka disentuh sembarangan. Kalau kau bersihkan tanpa restu leluhur, teluhnya bisa ngamuk. Ngamuk? Yono menelan ludah. Yo, wedhus iku bisa berubah jadi wujud yang lebih ganas, bisa nyerang, bisa ngambil korban. Tari memeluk dirinya sendiri, merinding. Lalu restu leluhur itu maksudnya apa, Mbah? Mbah Marno menatap ke arah tembikar dari tanah liat di sudut rumah, tempat menaruh kemenyan. Kau harus minta izin dulu pada roh penjaga tanah warungmu. Sebelum bersih-bersih, taburkan bunga 7 rupa di 4 penjuru, baca doa ini. Ia menyerahkan selembar kertas lusuh bertuliskan huruf Jawa kuno. Kalau kamu langgar, kambing itu bakal datang malam itu juga. Yono menerima kertas itu dengan tangan bergetar. Bah, kami bakal nurut. Kami cuma pengen warung kami tenang lagi, laris lagi. Tenang, itu butuh sabar ya, jawab Mbah Marno sambil memadamkan dupa. Teluh tidak akan hilang dalam sehari, tapi selama kamu percaya sama Gusti lan leluhurmu, tidak ada teluh yang bisa menang. Tari menunduk hormat. Air matanya menetes. Matur nuwun Mbah, kami benar-benar udah gak tahu harus ke siapa. Wes, pulanglah. Tapi ingat, jangan buka warung dulu malam ini. Biarkan rumahmu tenang. Jangan ada api, jangan ada suara. Teluh itu suka datang waktu api masih hidup. Mereka pamit dengan perasaan campur aduk. Saat keluar dari rumah, angin berembus kencang dari arah pohon randu. Dari kejauhan, terdengar ringkikan samar, entah angin atau suara lain. Tari menoleh cepat, tapi Yono menggenggam tangannya. Udah dek, jangan lihat ke belakang. Sepanjang jalan pulang, keduanya diam. Awan makin gelap, udara makin berat. Bau dupa dari rumah Mbah Marno masih terasa di hidung, bercampur dengan rasa takut yang belum hilang. Sesampainya di rumah, Yono meletakkan mangkuk bunga dan kertas doa di meja dapur. Kita ikutin saja semua yang dibilang Mbah Marno, dek. Besok pagi kita bersihin warung pelan-pelan. Tari mengangguk lemah. Mas, aku takut kambing itu datang lagi malam ini. Selama kita nggak ngusik dulu, katanya aman, jawab Yono, meski suaranya sendiri terdengar tak yakin. Menjelang senja, langit benar-benar runtuh. Hujan deras mengguyur atap rumah. Angin menggesek genteng seperti cakar. Tari menutup semua jendela. Tapi saat mematikan lampu dapur, ia sempat melihat bayangan hitam berkelebat di halaman. Mas, bisiknya ketakutan. Yono menatap keluar. Tak ada apa-apa. Hanya ranting jatuh dan air hujan yang memantul. Tapi di dalam hatinya, firasat buruk mulai tumbuh. Malam semakin larut. Hujan berhenti menyisakan kabut tipis di halaman. Saat keduanya hampir terlelap, terdengar suara klotok-klotok dari luar jendela. Suara kuku hewan yang menjejak tanah basah. Tari menggenggam lengan Yono. Mas,
katanya jangan ganggu dulu. Tapi kenapa dia datang? Yono menatap jendela yang berkabut. Dari balik kaca, tampak dua cahaya merah samar menatap ke arah mereka. Diam, tidak bergerak. Tiba-tiba terdengar suara lenguhan kambing dari luar, bersaut-sautan dengan tangisan perempuan. Suara itu memanjang, nyaring, lalu berubah jadi rintihan yang membuat bulu kuduk berdiri. "Dek, kamu dengar gak?" bisik Yono. Tari yang duduk di lantai tiba-tiba menegakkan kepala, matanya kosong, wajahnya pucat pasi. "Kau rebut rezeki orang," ucapnya dengan suara serak dan dalam, bukan suara Tari yang biasa. "Kau harus bayar dengan darah." Yono mundur satu langkah. Dek, ini aku Yono, istighfar dek." Ia mengguncang bahu istrinya. Tapi tubuh Tari kaku seperti patung, hanya matanya yang bergerak, memandang tajam ke arah Yono. Dari luar, terdengar suara kuku hewan menghantam tanah. Duk, duk, duk. Semakin lama semakin keras. Lalu pintu depan bergetar, seperti ada sesuatu menabraknya. "Duh Gusti!" Yono meraih sapu lidi, satu-satunya benda yang bisa digenggam. Ia tak tahu harus berbuat apa. "Dek, sadar dek, jangan biarin aku sendirian." Tari pingsan. Namun Tari malah tertawa lirih terbangun. Suara tawanya serak, bercampur dengan desis napas berat. "Sudah aku bilang, rezeki tak bisa dibagi dua," katanya. Matanya melirik ke arah pintu dengan senyum miring. Saat itu juga, pintu terbuka dengan hentakan keras. Angin dingin menyambar masuk, membawa bau busuk seperti bangkai basah. Dari ambang pintu muncul siluet hitam besar dengan tanduk patah dan mata menyala merah. "Makhluk itu lagi," bisik Yono, tubuhnya gemetar. Sosok itu melangkah perlahan ke dalam rumah. Langkahnya berat, lantainya bergetar setiap kali kakinya menapak. Tiba-tiba, suara ketukan tongkat terdengar dari luar. Duk, duk, duk. Suara berat dan pelan. Mbah Marno datang, basah kuyup, membawa kendi dan seikat daun kelor di tangan kirinya. "Itu bukan kambing biasa, tapi wujud dendam," teriaknya dari ambang pintu. Mbah Marno menancapkan daun kelor ke kendi, lalu membersihkan airnya ke arah Tari sambil melantunkan doa dengan suara tegas. "Duh Gusti, kembalikan yang bukan haknya, sucikan yang terkutuk dan iri dan dengki." Tubuh Tari kejang, lalu menjerit keras. Dari mulutnya keluar asap hitam pekat yang melayang ke langit-langit. Sosok kambing bertanduk itu mengaum, kesakitan, menghantam meja hingga pecah berkeping-keping, lalu lenyap dalam kepulan asap hitam. Saat kabut tipis menurun, di balik asap itu tampak wajah Bukarmi muncul sekejap. Matanya merah, bibirnya menyeringai. Ia menangis meraung-raung. Wujudnya kabur dan hilang bersama bau amis yang menyesakkan dada, membersamai makhluk kambing tersebut. Mbah Marno menunduk, nafasnya berat. Aku sudah duga, ini bukan sekedar teluh iri, ini dendam lama yang dipelihara. Yono menatap istrinya. Aku gak ingat apa-apa tadi. Rasanya cuma gelap lalu dingin sekali. Yono mengusap rambut istrinya pelan. Sudah dek, semua sudah berlalu. Sudah ditangani Mbah Marno. Kita kuat karena kita gak balas dengan kebencian. Mbah Marno mengangguk kecil. Betul, tapi ingatlah Yon, teluh bisa datang dari mulut yang iri. Karena itu, jagalah hati. Jangan pernah pamer rezeki, jangan pernah pamer kemesraan. Sebab di desa kecil seperti ini, rasa iri kadang lebih tajam dari pisau. Siangnya kabar mengejutkan menyebar cepat ke seluruh Kedong Rejo. Bukarmi ditemukan tewas di dapurnya. Tubuhnya membusuk seolah sudah berhari-hari. Padahal baru kemarin masih terlihat berjalan ke warung. Di samping jasadnya tergeletak sepasang tanduk kambing yang menancap di tanah. Warga ramai membicarakan itu. Sebagian percaya, sebagian takut. Namun satu hal pasti, sejak hari itu tak ada lagi bau busuk di warung Yono. Beberapa minggu kemudian, warung yang dulu ramai mulai dibuka kembali. Tapi Yono menatapnya lama, lalu berkata pada Tari, "Kita sudahi saja jualan sate ya. Aku mau mulai bertani. Mungkin ini cara Gusti ngasih kita rezeki yang lebih bersih."
Tari mengangguk, menatap sawah yang berkabut di kejauhan. Di udara pagi itu, suara burung bersahut seolah menyambut awal baru mereka setelah malam panjang yang takkan pernah mereka lupakan. Selesai. Demikianlah sebuah kisah, semoga terhibur. Wayne Anthony pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum. Alhamdulillah.